wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Isma'u ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, iman kita selalu meningkat, ibadah kita semakin baik, kualitas daripada apa-apa yang kita lakukan juga semakin meningkat. Sehingga hari ke hari kehidupan kita dipenuhi dengan ilmu dan amal. Berilmu, lalu kita amalkan ilmu tersebut. Maka tidak ada kebaikan pada seorang muslim melainkan menuntut ilmu, lalu mereka mengamalkan ilmu tersebut. Salawat beriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi adalah surat Al-Isra, surat ke-17, ayat yang pertama. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hadis-hadis diriwayatkan bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Pada pagi harinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah duduk di depan Ka'bah, setelah Rasulullah pulang dari Mi'raj langit yang ketujuh, Rasulullah duduk di depan Ka'bah. Ketika beliau duduk di depan Ka'bah, datanglah Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aun umat ini, Ibu? Lihat Ibu, siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat Islam. Tidak ada orang yang lebih jahat, yang lebih jahil, yang lebih kuat permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW melainkan Abu Jahal. Aslinya Abu Jahal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya adalah Abu Hakam. Nama asli beliau itu Amir bin Hisham. Orang-orang Mekah memberi gelar Abu Hakam. Abu Hakam artinya bapak yang sangat bijaksana. Bapak lihat, bapak beda Bapak Ibu. Umat Islam, Nabi Muhammad memberinya gelar Abu Jahal. Sementara orang-orang Mekah memberi gelarnya Abu Hakam, bapak bijaksana. Kok kan aneh Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk kepada kisah Isra dan Mi'raj, Abu Hakam ini suka mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, rumah Nabi Muhammad itu beriko. Di situ Abu Jahal selalu mengintip-ngintip bagaimana bacaan Nabi Muhammad. Sementara temannya Abu Sufyan juga suka mengintip-ngintip bacaan Nabi Muhammad. Dan di sudut satu lagi ada salah seorang yang lain yang tidak disebutkan namanya. Tapi dua tokoh terkenal ini, Abu Sufyan dan Abu Jahal ini, mereka adalah tokoh-tokoh kaum Quraisy. Akhirnya nanti Abu Sufyan masuk Islam, sementara Abu Jahal tetap pada agamanya, yaitu musyrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ketika pagi hari sampai, mereka bertemu. Tak sengaja Bapak Ibu, tak sengaja pulang, bertemu di jalan. Kata Abu Jahal, "Hei Abu Sufyan, mengapa kemarin?" Kata Abu Sufyan, "Engkau mengapa?" Kata Abu Jahal, "Saya semalam mendengarkan bacaan Muhammad. Jangan sampai penduduk Mekah tahu kalau kita mendengar bacaan Muhammad." Kata Abu Sufyan, "Wahai Abu Hakam," dipanggilannya Abu Hakam, "Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu mengenai bacaan Muhammad?" Kata Abu Jahal, "Bacaan yang baik dan benar." Bacaan yang baik dan benar. Kata Abu Sufyan, "Lalu kenapa tidak beriman?" "Kalau saya beriman, maka suku saya akan kalah dengan suku Muhammad." Sampai Bapak Ibu, suku Abu Jahal dengan suku Nabi Muhammad itu bersaing. Kalau suku Abu Jahal membentuk pasukan, maka suku Nabi Muhammad juga ada pasukannya. Kalau suku Nabi Muhammad memberi makan orang-orang haji, suku Abu Jahal juga demikian. Mereka bersaing dalam kebaikan. Dalam keburukan apa? Dalam kebaikan. Jadi suku-suku mereka itu bersaing dalam kebaikan, dalam menerima tamu. Tetapi karena iri dan dengki daripada Abu Jahal ini, dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan dia tidak mau beriman. Hal ini berjadi 1 hari, 2 hari, dan sampai hari ketiga. Ketika hari ketiga, Abu Sufyan kembali menanya kepada Abu Hakam, "Wahai Abu Hakam, kita ini bukan anak kecil. Awak pula kadang-kadang. Kita ku tokoh masyarakat." Kembali ditanya oleh Abu Sufyan, "Apa pendapatmu mengenai bacaan Muhammad?" Kata Abu Jahal seperti jawaban yang sama. Bacaan Muhammad itu baik dan benar. Kata Abu Sufyan, "Lalu kenapa kau tidak beriman?" Jawabannya tetap sama. Abu Jahal mengatakan malu dia kalau seandainya sukunya kalah dengan suku Muhammad. Sementara di suku Muhammad ada nabi. Sementara di sukunya tidak ada nabi. Dan ini mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad bukan karena tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka iri dan dengki. Kenapa Nabi Muhammad lahir dari suku Bani Ismail. Bukan dari suku dia Yahudi. Dari Ishak. Karena Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebabnya Abu Jahal disebut Abu Jahal adalah kenapa? Seandainya Abu Jahal ini mau beriman, maka penduduk Mekah semuanya akan beriman. Kata Abu Sufyan, seandainya engkau mau beriman wahai Abu Hakam, maka akan banyak pengikutmu. Orang-orang akan beriman. Kata Abu Jahal, tidak. Itulah sebabnya Abu Jahal diberi gelar Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman sehingga rugi. Kalau mau dia beriman, maka dia akan panen pahala dan akan banyak orang-orang mengikuti dia. Sampai di sini pasti banyak pengikut Abu Jahal. Tapi sayangnya tidak lama masuk Islam, akhirnya dia kafir sampai matinya. Nah pagi-pagi hari tersebut, ketika Abu Jahal bertemu dengan Nabi Muhammad sedang di depan Ka'bah, ditanya oleh Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kok menang-menang sih kau?" Kejadian Nabi Muhammad bukan memanong, Bu. Nabi Muhammad tidak pernah memanong lah. Tapi Nabi Muhammad merenungi dan takjub dengan kejadian semalam. Semalam langsung saja dari Muhammad ketika langsung bertanya dengan Nabi Abu Jahal, Nabi Muhammad tak tahan bercerita, langsung diceritakan kepada Abu Jahal. "Hai Abu Hakam, Hamir bin Hisham, semalam Jibril datang kepada saya." Kok kisahku bisa ditemukan dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Imam Al-Bukhari. Sirah Nabawiyah kan banyak, ada Sayyid Ramadan Al-Buti, ada Mubarak Furi. Kok diambil dari kisah daripada Ibnu Hisham juga ada. Jadi Ibnu Hisham yang diambil mereka dari Sirah Bukhari. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abu Jahal bertanya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan, "Semalam datang Jibril kepadaku. Dia membawa seekor burak yang binatangnya lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada keledai. Kecepatannya berjalan sejauh mata memandang. Sekali melangkah, tiba di ujung jalan. Saya berangkat dari Masjidil Haram
dan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, saya mengimami para nabi. Sebanyak 124.000 orang nabi, jadi Muhammad mengimami di Masjidil Aqsa. Setelah itu saya disuguhkan antara minum madu dan khamar. Minum susu dan khamar. Kata Rasulullah, saya memilih susu. Setelah itu saya diangkat ke langit. Naik ke langit pertama, saya bertemu dengan bapa manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, saya bertemu dengan dua orang bersaudara, Isa dan Yahya. Di langit ketiga, saya bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di Nabi keempat, saya bertemu dengan Nabi Yusuf, yang mana kegagahannya membuat kagum separuh penduduk dunia ini, gagahnya ada pada Nabi Yusuf. Di langit kelima, saya bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, saya bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang wajahnya sangat mirip dengan saya. Sampai dia di Baitul Ma'mur, dan sampailah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Hari ini saya kembali, dan saya ceritakan kisahku kepadamu. Kata Abu Jahal, ya sebana cerita engkau ya. Lebahna. Wahai Muhammad, kok Abu Jahal bukan percaya Nabi Abu Jahal kau sedang berfikir baca caranya supaya runtuh cerita Muhammad kau. Kata Abu Jahal, hai Muhammad, seekor kuda terbaik yang ditunggangi dengan penunggang terbaik berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu kalau tidak berhenti membutuhkan waktu 1 bulan. Engkau berangkat malam hari, sekarang sudah sampai lagi di sini. Apakah benar ceritamu? Kata Nabi Muhammad, betul. Tumbuh pengena jaya Abu Jahal. Aku Abu Jahal. Lain nama cerita kurang banyak. Ibu-ibu bagi kira. Ibu-ibu mendapat sebuah pengalaman. Tu disuruh orang. Tu cerita kena rami. Bapak mendapat ibu nama tak? Cerita kena masih ada kah? Berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa, balik naik ke langit, turun balik. Cerita kurang banyaknya. Pendapat ibu-ibu bagi kira. Atau Ustaz Yon ya. Tadi malam ambu berangkat ke Papua bu. Tadi malam ambu penceramah ke Papua. Akhirnya ambu ceramah di Almanar di Sikwa. Percaya ada ibu? Tidak percaya ada ibu. Kok percaya begini agak-agak pasuan apa? Aku lagi lah karena Ustaz Yon lupa mungkin aja. Boleh-boleh menditin apa? Nah, Nabi Muhammad demikian. Berangkat dari langit, bukan ke Masjid Aqsa, sampai ke langit. Kata Abu Jahal, maukah engkau menceritakan kisahmu di hadapan orang banyak? Kata Nabi Muhammad, mau. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan seluruh orang, Bapak Ibu. Dikumpulkan orang, disuruhlah Nabi Muhammad bercerita di Bukit Abu Qubais. Ketika sampai Abu Qubais diceritakan, demikian, di tahap tamu dia, demikian langit pertama, kejadian. Akhirnya banyak orang yang ragu. Itu balik jadi sahabat Nabi, Pak. Beratnya menjadi seorang sahabat Nabi, kok nyampang kita hadir di saat itu, mungkin barangkali kita pun masih orang yang ragu. Kita beruntung, lahir orang tua kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, beruntung, Pak. Kalau sempat kita hadir di saat itu, mungkin kita termasuk orang yang ragu. Barangkali mungkin. Nah, akhirnya, setelah beliau bercerita, ada kaum muslimin yang murtad, orang kafir semakin kafir, dan yang orang beriman ada yang ragu keimanannya. Kata Abu Jahal, kini tinggal ciak ni. Kalau sempat nan surangku runtuh imannya, sempat nan surangku tak percaya, maka Islam akan habis. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Jahal, mari kita tapi Abu Bakar. Kita ceritakan kisahku. Pasti Abu Bakar pun akan membohongi, mendustakan Nabi Muhammad. Bagi mereka Abu Bakar. Sekali itu semua orang mukmin dan orang kafir jalan beriringan. Tiba dia Abu Bakar, di kebun Abu Bakar, kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar keluar. Atung. Abu Bakar berfikir, kok banyak orang kafir je orang mukmin jalan berdua kok. Kok mungkin ada orang Islam yang tertawan ke mah dan mungkin butuh tebusan. Abu Bakar kan suka menebus orang, Bu. Suka menebus. Kata Abu Bakar, ada apa? Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad telah berbohong. Nyo mengaku barangkali dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Diceritakan seluruhnya sampai di langit pertama, kejadian di langit pertama, surga, neraka, diceritakan semua. Kebanyak kisah-kisah sebelum milat, Bu.
Bertemu je orang makan riba, bertemu je orang berzina, bertemu je orang makan nama tanah yatim. Diceritakan semuanya. Kata Abu Jahal, tidak heran bodohnya. Kalau wahyu turun dari langit, apa bedanya dengan Muhammad berangkat ke langit? Sama saja. Satu riwayat. Riwayat lain mengatakan, wahai Abu Jahal, seandainya tembok itu berwarna putih, mataku melihat tembok itu memang berwarna putih. Dan kenyataannya tembok itu memang berwarna putih. Tetapi Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam, maka saya akan dustakan mataku dan saya akan mengatakan tembok itu berwarna hitam. Kalau model itu iman orang bapak mengoyahkan kepada. Awak macam lihat tembok itu berwarna putih. Nampaknya memang putih, jalih putih. Tapi kata Rasulullah, tembok itu tidak putih itu doh, itu hitam temanya. Wak dustakan matakan, kita katakan, yo, itu hitam. Kalau ustaz ya kan nak buat. Kau tembok aku hitam ibu-ibunya. Indah ustaz, tu abu-abu, coklat apa nama tu je. Pasti ibu bantah nak. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar begitu mengatakan, Nabi mengatakan hitam, maka hitam kata Abu Bakar. Halal, halal. Haram, haram. Demikianlah iman Abu Bakar. Makanya Abu Bakar disebut sebagai as-siddiq, membenarkan. Tidak menolak sedikit pun. Maka salah satu syarat syahadat ibu adalah siddiq. Membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kata Abu Jahal, kini Muhammad di Bukit Abu Qubais lah situ. Berangkat mereka bersama-sama. Di tengah perjalanan lah dakik ke tempat Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Benarkah demikian, demikian, demikian? Sambil jalan bu, sambil berjalan. Cerita Nabi. Cerita Abu Jahal tadi diulang dari Abu Bakar dia. Orang banyak orang apa? Sebenarnya. Sampai di dekat Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, benarkah wahai Muhammad? Diulang dia. Benarkah cerita tersebut? Ya Rasulullah. Dikali nyebut Rasulullahnya. Sehingga orang terkagum. Kata Nabi Muhammad, benar wahai Abu Bakar. Ajar Abu Bakar, Anda pasti benar. Langsung dikalihan suara Abu Bakar. Anda pasti benar. Maka ketika itu Bapak Ibu, kaget orang-orang, lalu balik iman orang separuh. Tapi kata Abu Bakar, maukah engkau saya minta satu buah pertanyaan? Kata Nabi Muhammad, silahkan. Kami di Mekah ini mengetahui kalau engkau belum pernah ke Masjidil Aqsa. Satu orang tahu kalau Nabi Muhammad belum pernah ke Masjidil Aqsa. Semua je Faiz ya. Satu orang tahu Faiz belum pernah ke Ethiopia. Nak, Almana kau tahu. Kata Abu Bakar, kami semua tahu engkau belum pernah ke Masjidil Aqsa. Maukah engkau menceritakan bagaimana Masjidil Aqsa? Kata Abu Bakar, kata Nabi Muhammad, mau. Padahal Nabi Muhammad ketika di Masjidil Aqsa tidak sempat memperhatikan bagaimana masjidnya. Awak siku mungkin tidak terkena berarti yang Masjid Al-Manar. Kecuali ke Madinah. Apalagi Nabi Muhammad hanya sebentar saja. Tidak sempat. Nah, dalam Sahih Bukhari itu dikatakan, di saat itu Allah perlihatkan tiang-tiangnya, masjidnya, pintu-pintunya. Diperlihatkan secara detail bagaimana bangunan Nabi Masjidil Aqsa. Kata Abu Bakar, saya akan kumpulkan orang-orang yang pernah datang ke Masjidil Aqsa. Setelah berkumpul, katanya, kalau seandainya cerita Nabi Muhammad itu benar, kalian harus membenarkan. Kalau satu saja berita Muhammad ini tidak benar, kalian berhak untuk mendustakan. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad bercerita, setiapnya cerita pintunya berhitung. Kata filah dagang dan sering ke Masjidil Aqsa, Muhammad benar. Pintunya demikian, catnya demikian, lantainya demikian. Anda benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Setiap kali Nabi Muhammad mengecek, kata orang tadi, Muhammad benar, Muhammad benar. Akhirnya patahlah seluruh argumentasi orang Arab dan Abu Jahal mulai ramah. Kata Nabi Muhammad, ada satu hal lagi. Kalau yang satu ini, jika kalian percaya, maka kalian akan beriman kepadaku. Tetapi jika kalian tidak percaya, selama-lamanya kalian tidak akan pernah beriman kepadaku. Apa itu kata orang? Semalam ketika saya naik di atas burak, dari atas saya lihat kafilah dagang Mekah datang dari Palestina menuju Mekah. Rombongan mereka ada belasan onta. Di atas onta tersebut ada si fulan, disebut namanya bu, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan namanya satu persatu.
Di tengah perjalanan, rombongan ini kehilangan ontanya. Dan saya berteriak dari atas Burak, wahai Quraisy, ontamu ada di lembah Fulan. Di tengah perjalanan hilang ontanya. Dan di depan rombongan tersebut ada seekor onta berwarna putih. Di depannya ada tali berwarna merah. 2 hari lagi, rombongan ini akan datang ke Mekah. Kalau cerita ini benar, maka kalian akan beriman kepadaku. Tapi jika tidak, kalian tidak akan pernah beriman kepadaku selama-lamanya. 2 hari orang berdebar-debar menunggunya. Tiba di hari kedua, tepat sebelum solat zuhur, datanglah rombongan dagang tadi, kafilah dagang tadi. Belasan orang. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Di depannya ada onta berwarna putih, di depannya pakai tali berwarna merah. Tamu. Rombongannya berjumlah sekian orang. Dan di depannya ada kafilah dagang si fulan. Dan mana-mana disebutkan. Si fulan. Disebutkan sadonya. Baru sampai, langsung orang tadi bertanya, wahai fulan, benarkah engkau kehilangan onta di tengah perjalanan? Jawab orang dagang tadi, betul. Di mana tu? Di lembah itu. Dari mana kau tahu? Ada suara yang berteriak kepada kami mengatakan, wahai fulan, ontamu ada di lembah itu. Akhirnya orang-orang kabilah dagang dari Palestina tadi heran. Dari mana kalian tahu cerita aku? Padahal kami belum ada yang sampai. Dan belum ada satu orang pun yang bercerita kepada kalian. Kami baru saja sampai. Karena Bapak Ibu, ketika rombongan dagang tadi, seluruh penduduk Makkah berhadir di pintu Bani Saibah namanya. Di Madasiko, di pintu batas kota itu ditunggu di orang Makkah. Orang ingin tahu mana berita daripada bagaimana apakah Muhammad ini benar atau berdusta. Sebab kalau Muhammad kan Al-Amin. Tidak pernah berbohong. Orang-orang menunggu sadonya di pintu Bani Saibah. Menunggu kedatangan kafilah dagang tadi. Makanya ramai. Dan mereka bertanya pun ramai. Nah ketika tanya, benarkah demikian? Benarkah demikian? Benarkah demikian? Jawab kafilah dagang, betul. Tapi yang bayaran siapa yang dia tahu? Kami belum pernah datang lain. Kata orang Makkah tadi, yang memberitakan hal ini adalah Muhammad. Dan rombongan dagang tadi pun akhirnya banyak yang masuk Islam. Dan beriman mereka beriman, dan kafir semakin kafir. Dan inilah bukti kalau Isra dan Mi'raj itu ceritanya benar dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi tidak bisa dibuktikan secara akal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq dan Abu Jahal disebut sebagai orang Abu Jahal. Dan kisah Isra dan Mi'raj ini bukan kisah yang main-main. Makanya Allah di dalam awal kalimat mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di depan kalimat Allah mengatakan subhana. Subhana itu adalah kalimat tanzih yang bermakna bita'ajjub dan bermakna tanzih, yaitu pensucian Allah dari sifat-sifat yang tercela. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi kita, insyaallah pembahasan kata per kata nanti mengenai subhana, asra, abdun, al-lailan itu akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya supaya lebih kita mendalam bagaimana, atau mungkin barangkali ustaz-ustaz lain yang akan menyampaikan bagaimana kisah Isra Mi'raj ini lebih lengkap dan dari tafsirnya. Intinya kisah Isra dan Mi'raj itu adalah kisah yang luar biasa. Wajib kita imani dan kafirlah orang-orang yang mengingkari cerita tersebut. Dan ini menyangkut perkara iman. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah itu benar dan apa-apa yang disangkal oleh Abu Jahal itu semuanya pasti bohong. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarang bagimu tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini saja pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.